Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari BIN Projamin Jawa Timur. Saat ini kami mau konfirmasi terkait adanya pengaduan dari masyarakat berkenaan dengan anggaran Begadang tahun 2023, yang mana informasi yang kami peroleh, dana Begadang itu turun pada tahun 2023, pengajuannya kan pada tahun 2022 ya, turunnya tahun 2023 untuk bantuan ke masjid membangun tempat wudhu dan WC. Informasi yang saya peroleh anggarannya 40 juta. Benar ya? Benar Pak? Iya. 40 juta. Nah, ada dua masjid yang di sini. Informasi yang masuk ke kami, pengaduan dari masyarakat, itu ada dua masjid. Satu masjid di Dusun Kepo ini ya, satunya di masjid Dusun mana Pak? Sumberjo. Di Sumberjo terrealisasi gunakan untuk membangun itu, namun saya nggak tahu rapnya, karena informasi yang masuk kami rapnya itu dari nol. Tapi dalam pelaksanaannya katanya digunakan untuk merehab. Ini informasi yang masuk ke saya. Nah, nanti kebenarannya seperti apa nanti kita bisa nyampaikan. Yang kedua, untuk masjid di Dusun Kepo, ya Kepo ya ini ya. Masjid apa Pak namanya? Batu Solikin. Itu sampai sekarang dana tersebut tidak keluar ke pihak masjid, tidak terrealisasi untuk pembangunan itu. Monggo nanti jenengan jelaskan kenapa anggaran dana Begadang sebesar 40 juta itu sampai sekarang belum terrealisasi untuk pembangunannya. Gimana? Gimana Pak Cari mau menjelaskan? Kenapa nggak segera dikasihkan pada saat anggaran turun, tidak diberitahukan atau digunakan untuk membangun pada anggaran tahun 2023? Ini sebenarnya yang menangani adalah kepala desa. Ya. Saya membantu. Ya. Dan proses penjelasan ini aslinya untuk kegiatan seperti ini direkam atau di video itu orang jenengan juga mau atau tidak. Iya. Jadi, sebenarnya saya nggak mau Pak. Oh nggak mau nggak apa-apa, nanti silakan saya dituntut. Tapi kalau sama nggak mau, nanti saya sama laporkan menghalang-halangi jurnalis, Undang-Undang 40 sama dipidana dengan denda 500 juta. Gimana? yang bukan Ya saya bilang gitu, saya bilang gitu. Oke. Saya punya undang-undang. Iya Pak. Nah, Cuma kan seperti ini kan semuanya kan memang ada prerogatif lah. Nah, silakan, sampai punya hak prerogatif, saya punya hak undang-undang. Kalau sampai melarang, sampai melarang Pak. Ya. Jadi kan yang diwawancara kan bulurah. Ya makanya itu. Saya kan Nggak, tadi kan sampai bilang boleh nggak? Tidak menerima kan boleh. Iya. Kan gitu. Kalau nggak menerima nggak apa-apa, saya matikan, tapi nanti saya akan gugat bahwasanya sampean menghalang-halangi jurnalis untuk mencari data dan informasi Undang-Undang 40. Kan sudah dijawab sama bulurah tadi. Nggak mau kan? Nggak mau. Kalau nggak mau nggak Pak, tambah tiga. Tidak. Sama pas tanya tentang terkait anggaran, maksudnya tadi sudah dijelaskan sama bulurah. Kenapa nggak dikasihkan? Ya karena sudah terbangun. Nah, makanya sekarang saya tanya, oke, kembali pada pokok masalah. Karena saya harus menjawab, kalau saya nggak mau, saya juga nggak apa-apa, tapi saya juga bisa melaporkan. Karena jurnalis itu punya kewenangan untuk mengawasi program pemerintah. Ya itu jelas Pak. Nggak, saya ngomong dulu. Dan saya punya kewenangan untuk mencari data, informasi, dan sebagainya. Ketika yang kan sudah mencari data ke bulurah, sudah bulurah jawab. Makanya saya harus punya jawab. Saya jawab nanti sama dipikir saya nggak ngerti tentang undang-undang jurnalis. Kan gitu kan? Cuman kan nggak ngerti undang-undang jurnalis loh. Saya kan nggak mengejasmen jenengan ngerti atau enggak, saya juga dari bahasanya itu seperti itu Pak. Kan saya kan nggak bilang seperti itu. Ya nggak mungkin sama bilang langsung tak tuntut kalau langsung. Ya, tapi dari bahasanya itu sampai seakan-akan bulurah boleh kok tidak, melarang untuk direkam. Seakan kan seperti itu, padahal undang-undang nggak boleh, harus bisa memberikan penjelasan. Apalagi sampai kalau membuat baca undang-undang keterbukaan informasi publik. Iya, keterbukaan. Jadi kan langsung bertanya tadi juga langsung dijawab sama makanya. Jangan kembali pokok ya daripada rame. Kalau saya rame juga seneng aja, nggak masalah. Karena saya nggak ada
tanggung jawab terkait ini, kan gitu. Saya hanya mencari berita. Kembali pada pokok permasalahan. Kenapa ketika anggaran tahun 2023, anggaran dari dana begadang kalau nggak salah, nah, itu tidak direalisasikan? Kenapa? Dulu kan pengusulannya di tahun 2021, Pak Mas Oka ini juga mengikuti Pak pengusulannya masih namanya dasar itu. Kita realisasikan yang di Masjid Sumberjo dulu. Nah, setelah itu ke Kepo. Nah, mau kita realisasikan ke Kepo, ternyata sudah dibangun dulu. Nah, Pak Kasusnya mungkin lupa konfirmasi ya, kan itu gitu. Pak Budi ini juga salah satu pengurusnya, gitu. Kan itu. Jadi saya konsultasi, ini sudah dibangun MCK-nya. Nah, takmir masjid bilang MCK-nya sudah dibangun, nanti untuk anggarannya bisa dialihkan ke plafon. Seperti itu. Mungkin saya belum bisa memutuskan, saya tak tanya dulu. Kapan itu? Saya tanya ke kecamatan, ya, tidak apa-apa Pak Sekdes, nanti ya dengan musyawarahkan dulu. Nah, anggaran ini belum kita realisasikan menjadi silpa di APBDes dan itu diri itu benar. Kemarin saya konsultasi ke Bu Seca, tidak apa-apa Musdes dulu, Pak Sekdes nanti ke bidang desa. Kemarin saya undang semua pengurusnya sudah semua. DPD juga. Kita sudah menyampaikan bahwa memang itu untuk plafon. Nah, terus habis itu saya tindak lanjuti mau dibuatkan proposal. Oke Pak Mati, ini kan dulu bisa kita nanti mau buatkan proposal dulu, nanti kita juga setelah itu baru direalisasikan untuk kegiatan itu. Itu Pak. Rencananya nanti akan direalisasikan untuk apa? Iya, kalau memang proposalnya di ACC. Tanggal 26 untuk rapat dikumpulkan di sini Pak. April. Nah, itu. Iya, ada fotonya. Terus anggaran itu turunnya bulan berapa Pak? Bulan berapa? Di Bergadang insya Allah bulan antara 8 dan 8. Nah, ketika bulan 8 itu turun, ya, ada konfirmasi langsung ke pihak takmir masjid atau enggak? Bahwasanya masjid dapat bantuan dana begadang 40 juta dan itu digunakan untuk itu. Sudah. Ternyata sudah dibangun, mau dibangun lagi sudah nggak ada lahan. Ceritanya waktu itu sudah disampaikan ke. Sudah. Ada bulan berapa ya? Ya bulan. Ya langsung. Oke. Iya Pak. Ke Pak Ketua, Pak Pawi. Pak Pawi kan nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Harus takmir. Makanya saya Padahal sudah komunikasi. Iya. Proposal awal dulu datanya adalah data ketua takmir. Iya betul. Makanya kemarin tuh ada bantuan saya nggak ngerti Pak. Ketua takmirnya. Mungkin ketua takmirnya belum informasikan ke pengurus takmir. Karena waktunya kan panjang. Bulan 7, ya tahu. Terakhir tuh bulan 12 itu harus terrealisasi. Aturannya kan seperti itu. Nah, padahal takmir masjid yang kami konfirmasi tidak tahu. Nah, ketuanya dikasih tahu tidak memberitahu. Harusnya waktu itu paling tidak informasi itu diberitakan ke semuanya, dan karena lahan itu sudah dibangun, paling tidak ada solusi waktu itu harusnya. Tidak baru sekarang. Maklum, ketua takmirnya sudah. Makanya itu. Nah, begitu Bu. Kita informasinya ke ketua takmir. Ketua takmirnya informasi. Ke pengurusnya. Yang penting kita sudah menyampaikan. Sampun. Soalnya gini, Bu. Kalau saya bicara aturan bahwasanya anggaran pada tahun itu 2023, ketika anggaran tahun 2023 itu tidak dilaksanakan, merupakan suatu pelanggaran hukum, kan gitu kan? Ya, boleh nggak anggaran tahun 2003 tidak dilaksanakan menurut jenengan? Tapi Sekdes, zaman kan ketua, termasuk ketua pelaksanaan pembangunan di desa. Kalau dilaksanakan LPDM-nya, ketika dilaksanakan saat itu kan di masjid kan sudah bangun kan posisinya. Apakah harus tetap dilaksanakan? Ya, saya kan bilang, boleh nggak
pada tahun itu nggak dilaksanakan, nggak boleh kan? Jawaban setelah nggak boleh. Ya jelas nggak boleh ya. Ya, sama jawab aja nggak boleh. Nah, kenapa tidak cari solusi pada tahun itu? Loh, kalau itu sudah dikonfirmasi sama ketua takmir ya, dulunya itu bahwasannya Tapi belum tahu buat apa. belum tahu buat apa. Itu ini keterlambatan. Karena apa? Dalam waktu jangka bulan 7 sampai bulan 12 itu paling enggak, taruhlah bulan 11 itu paling sudah ada keputusan mau dibuat apa. Bahkan sekarang proposalnya belum jadi ya. Karena Untuk perubahan plafon itu Ya, Makanya itu Dari- kan belum jadi kan. kemarin baru dirapatkan. Nah, makanya itu kenapa enggak waktu itu segera ngambil tindakan kemudian dirapatkan. Di mana ini turun tapi sudah dibangun. Apakah uang yang dibangun diganti dari uang itu kan bisa juga. Ini seandainya kan ya. Tapi pada kenyataannya enggak. Kan desa Pak Sedes juga harus hati-hati Pak untuk menentukan semuanya itu. Justru Pak Sedes pasti lebih tahu. Karena apa? Pak Sedes waktu itu juga kebetulan pada desa sini nggak ada, sempat PJ. Sudah ya, belum. Ya, sudah ada ya, sudah ada Bulura ya, 23 ya. Ini seharusnya tahu bahwasanya anggaran ini harus dilaksanakan pada tahun itu sudah tahu. Sudah saya sampaikan. Tapi kenapa kok nggak segera dilaksanakan? Ya, Pak, Kan- awalnya. Nah, makanya saya tahu kendalanya kan sudah dibangun. Ya, Kenapa tidak diambil tindakan? Saya katakan untuk menutupi dana yang sudah bangun itu suatu misal ya. Tapi itu kan nggak terjadi. Kemudian sekarang jenengan beralasan bahwasanya itu nanti dirubah anggarannya menjadi digunakan untuk lapor. Kan baru sekarang. Nanti. Alasan itu karena usulan dari takmir, Pak. Betul, usulan dari takmir. Usulan dari Ya. takmir. Tapi kan saya tanya senggang waktu yang sekian bulan itu kenapa sekarang baru muncul masalahnya? Zaman tahu, yang melaporkan ke kami, memberikan pengaduan ke kami itu memang menunggu. Ketika tahun 2023 dilaksanakan akan saya laporkan. Dan ini kalau saya laporkan ke kejaksaan, pasti bermasalah. Walaupun pihak kecamatan mengatakan itu boleh dirubah pada tahun ini. Percaya nggak Saman kalau saya bisa memasalahkan ini? Kalau Saman bilang nggak percaya, besok tak buat laporan ke kejaksaan. Kalau Saman nggak ditahan, jangan tanya saya. Ini uangnya itu masih di. Saya tahu, uangnya tahu. Kalau Iya. saya tahu, Pak, yang melaporkan juga tahu uang itu masih dikasih. Iya. Tapi ini pelanggaran. Pelanggaran bukan? Pelanggaran, Pak. Anggaran tahun 2003 nggak dilaksanakan, ini merupakan pelanggaran. Karena ini dana begadang sehingga tidak bisa kembali kalau dana DD kembali. Karena begadang sekarang sudah nggak ada. Sudah berakhir pada tahun 2003 oleh Bupati, karena ini adalah SK-nya Bupati, ya enggak? Iya, benar. Makanya, Bupatinya kan sudah ganti sekarang. Berarti, Maka itu kita disuruh konsultasi dulu, Pak. iya Pak, tapi terlambat sampean. Kalau saya laporkan pasti pidana. Apa yang perlu saya laporkan kalau saya nggak bisa saya ingatkan? Loh, ini kan sudah dimusyawarahkan sama takmir. Tapi kalau sama nggak bisa tak perbaiki, saya laporkan aja. Kalau itu Nah, yang menentang jenengan siapa? pemerintah desa Tak kan kasih, nggak perlu tak kasih tahu, itu hak saya untuk melindungi. Karena itu pribadi saya ya, bukan terkait dengan itu hanya privasi Karena pribadi saya nggak ini jadi kan yang masalah. hubungan, ya. Yang kenal jenengan. Ya. Iya. Jadi kan Ini yang melaporkan itu begitu. Jadi Tapi seakan-akan saya tahu Pak siapa yang melaporkan. seakan-akan dana begadang tidak dilaksanakan 2003 itu nggak apa-apa. Seakan-akan seperti itu. Itulah saya nggak sukanya seperti itu. Mengendapkan dana anggaran pemerintah tidak dilaksanakan apapun alasannya itu adalah pidana korupsi. Saya sudah sering menangani masalah ini. Loh iya Pak, tapi kan ini kita sudah bermusyawarah sesuai Makanya, dengan ayo ngomong baik-baik, jangan lempar. Tadi aku tersinggung sama ngomong kalau orang duluran nggak mau nggak apa-apa. Itu saya tersinggung. Saya Pak Seakan- tadi yang itu. saya Dulu kenapa? soalnya. Saya Kenapa? yang nggak mau di video. Kan saya Ya, saya nggak mau di video nggak apa-apa, tapi yang bilang dia. Mungkin Oh, tapi enggak. saya WA Pak Cari tadi Pak. Saya Oh, nggak enggak, mau di enggak. video Pak. Gua pengen menyampaikan dan sampean. Oh, gitu. Saya nggak mau di video. Oke. Pak. Sama nggak Masa mau enggak? kalau memang itu pribadi jenengan. Oke. Tapi ini sampai sebagai kepala desa, bukan sebagai jenengan. Kalau jenengan tak datangi di rumah atas nama jenengan, masalah jenengan boleh. Dan temiku. Jadi ada kode etik jurnalistik, ya kan? Di dalam konfirmasi itu persoalannya apa dulu objeknya. Kalau maling tak konfirmasi gak gelem, gak bisa.
Tapi kalau orang baik-baik akan pasti nggak film, ya nggak masalah, Pak, privasi mereka. Nah, di sini saya bukan dengan jenengan pribadi, Bu. Saya sebagai kepala desa. Saya sebagai kepala desa adalah pelayan publik, pejabat publik yang harus mau memberikan informasi kepada wartawan yang terkait dengan anggaran atau tugas kewenangan jenengan. Paham, Pak Cari? Oke. Coba kalau kami menyampaikan dari Ya. Bulura. Ya, Karena Pak, itu masih ini, Pak. Oke. Coba sama bilang tadi, Bu Lura bilang sama saya. Ya, ini Nah, boleh. udah. Saya kan tadi langsung akan menyinggung saya. Kan ini loh Pak, kalau nggak percaya saya ya Pak cari Pak, saya nggak mau Saya di sering video. menghadapi seperti itu. Kemarin saya rame Tapi di saya masalah menyampaikan Bulura dan jenengan. Kan di situ apa? ya salah, Pak. Nah. Tapi sampean kan nggak bilang. Berarti Bu Lura kaji semua keberatan Pak nanti kalau dengan video. Nah, kalau Bu Lura belum tahu, saya yakin Bu Lura belum tahu. Tuh, ini Karena Pak, jurnalis. buat tulisan di video Ya. Pak. Iya. Jadi saya sampaikan kalau terkait dengan publik tidak bisa di. Ya, bahkan saya ketika membuat surat terkait dengan anggaran menanyakan jenengan nggak menjawab undang-undang keterbukaan informasi publik, saya laporkan ke pengadilan sampai pidana 4 bulan. Ini harus tahu ini. Pejabat publik harus tahu. Jangan sampai kemarin kepala desa mencak-mencak setelah saya tantang nggak berani. Ampun, jangan dilaporkan Pak Wandi. Begitu. Karena apa? Saya video dia langsung marah-marah. Kenapa gak izin saya? Sampai itu siapa? Sampai kepala desa itu pelayan publik, nggak perlu izin saya. Kantor ini kalau di rumah jenengan saya harus izin. Tapi kalau saya ke sini masuk sudah permisi, saya sampaikan apa adanya, nggak jadi masalah. Kan gitu toh Bu ya. Nah, makanya tadi saya bilang sama Bu Lura, baik-baik kalau bisa dibagi audit berbagi. Kan gitu. Ini banyak kepala desa yang sudah tahu juga banyak. Bahkan kepala desa banyak yang pesan, Bu, mohon maaf, Pak Andi jangan. Bu Lura belum tahu karena Bu Lura itu PAW ya. Mohon maaf ya, bukan saya kan tahu. Jadi sesuatu persoalan kalau saya Pak selesaikan dengan baik, cari solusi. Gitu kan? Nah, seperti ini kira-kira solusinya gimana? Apakah nanti bisa terrealisasi untuk lapor? Ya itu tadi Pak. Nanti proposalnya kan kemarin sudah dimusyawarahkan semua. Itu kan salah satu solusi yang baik. Ya. Terus apa betul Ada masyarakat kali Mas ya. Nah, oh benar apa buatan? Ada pendamping yang Ada pendamping untuk membuat rapnya langsung. BPT Itu juga. kira-kira realisasinya kapan kira-kira? Nanti setelah kita ajukan proposal di ACC, nah baru kita realisasikan. Kalau tidak, gimana langkah kita untuk anggaran bergadang ini? Kita tanyakan dulu. Terus itu nanti yang melaksanakan siapa? Apa Takmir Masjid? Takmir. Takmir ya? Oke. Karena begadang sudah nggak ada sekarang. Teman kalau bicara ini nggak sampai laksanakan, kemudian bicara begadang sudah telat sampai. Jadi harus segera dilaksanakan. Ini memang Makanya bukan saya nyuruh, saya hanya ngasih masukan aja. Kalau kewenangan saya bukan itu. Kewenangan saya ketika informasi nggak benar tak laporkan. Saya LSM saya laporkan. Tapi saya masih mandang Bu Lura segera sama laksanakan. Kalau nggak segera sama laksanakan dan sampean tunda-tunda yang pada akhirnya molor, mohon maaf, saya nggak akan laporan. Oke. Iya kan? Oke. Ya, menurut Bapak gimana? Sudah setuju kalau itu nanti digunakan untuk lapor? Ya, saya Memang harapan kami Iya. untuk BC bantuan untuk pembuatan BC sama dari dana begadang kami sudah memenuhi syarat. Karena itu kami usahakan bisalah masuk harapan kami untuk pelakon lah. Sekarang Tolong ini harapan dari takmir ya, bukan untuk pribadi saya. Harapan kalau dari Bu Lura tadi sudah bilang itu, insya Allah pasti akan cair ketika nanti semuanya sudah selesai. Nah, cuma ini saya juga tanya, ini kalau seandainya, yang sudah terbangun itu di atas namakan begadang, kemudian yang plafon itu anggaran dari takmir, kira-kira bisa nggak kalau seperti itu? Karena saya khawatir kalau dana begadang ini bicara begadang sekarang sudah nggak ada begadang lagi.
Mungkin bisa konsultasi Nanti kita Pak konsultasikan Camat. dulu. Oke. Nanti kita konsultasikan dulu. Ini saya ngasih masukan, Oke. ini masukan supaya ada jalan keluar. Oke. Saya khawatir kalau bisa jangan begadang sudah nggak ada lagi. Tapi syukur-syukur kalau masih bisa Oke, dialihkan. nanti gimana yang di kabupaten memberikan masukan. Itu nanti Yang jelas kita ini harus terrealisasi dengan solusi yang baik. Apakah dengan cara tadi yang sudah dibangun dianggap itu dana begadang, tinggal melahirkan, yang dana begadang yang sudah dicairkan itu nanti biar pihak takmir masjid mengatur sendiri. Misalnya bisa kan lebih enak Pak Syarif. Nanti proposal yang dibuat itu anggaplah sudah digunakan untuk bangun tempat wudhu dan ya, itu. nanti Saya kita tadi juga konsultasikan dulu. karena menurut beberapa kepala desa dan sekdes yang ada kami mintai pendapat tadi karena begadang itu sebenarnya tidak boleh dialihkan. Seperti itu, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, makanya kalau saya ngasih masukan seperti itu, siapa tahu itu bisa kan lebih simpel. Tinggal membuat SPJ bahwa sana dan begadang sudah dilaksanakan pada awal bulan berapa tahun 2003 kan ya, sudah selesai SPJ-nya dibuat. Nah, yang ini nanti tinggal takmir masjid melaksanakan untuk kalau memang bisa seperti itu kan. Oke, nanti kita konsultasikan dulu. Kami hanya berharap yang mempunyai wewenang. kami hanya berharap itu bisa terrealisasi sehingga masyarakat itu tidak menyalahkan siapa-siapa, karena walaupun bagaimana ini merupakan suatu sesuatu kekhilafan, kita nggak tahu, kita nggak perlu mencari siapa yang salah, tapi ini kekhilafan anggaran 2023 belum dilaksanakan, kan gitu. Saya kira karena sudah terlaksana itu loh Pak. jadi bingungnya kan seperti itu. Terus mau dilaksanakan sudah nggak ada lahan, kan gitu. sudah ngepres lahannya sudah milik orang. Berarti itu terjadi miskomunikasi di mana Bu Lurah tadi menjelaskan ketika takmir masjid membangun WC dan tempat wudhu, Sebelum dana begadang itu turun dana begadang belum turun Pak. belum turun Pak nggih. Belum. Setelah turun, terus setelah turun ternyata sudah dilaksanakan. Bu Lurah kebingungan harus seperti apa. Tapi yang penting Pak, nanti bisa terrealisasi, uang bisa keluar ya untuk masjid, masjid kan gitu ya. Makanya itu sudah dirapatkan. Iya. Kita ikut sendiri. Siap. Dari pihak desa membantu bagaimana bisa realisasikan. Ya, itu harapan kami itu. Mungkin mawon Pak realisasi segera nggih, aman nggih. Saran Bu Lurah gimana? Nggih, niku mau mungkin saged angsal napa? Realisasi niku mau nggih. Rekod Niku saking kabupaten nggih. Kalau 2 bulan kira-kira sudah selesai. Terus 2 bulan lagi. Ya, kita belum bisa memastikan, tapi niku kita usahakan. nggih. Segera kita usahakan segera Pak. Tolong segera Bu, karena saya juga dibantu masyarakat, saya juga punya kewajiban menindaklanjuti semua laporan yang ada dari masyarakat. Kita usahakan, tapi belum bisa memastikan. Karena ini kalau nggak sampai nggak bisa dan uang kembali akan menjadi rancu selamanya. Dan gitu. Oke, saya kira dari pertemuan siang hari ini kita sudah klarifikasi, kita sudah konfirmasi ke semua pihak bahwasanya itu memang belum dilaksanakan karena hal yang tadi pada saat turun ternyata sudah dibangun. Bu Lurah kebingungan terkait dengan lahan membangun yang pada akhirnya mau hingga sekarang. Nah, sekarang ini dari pihak takmir atau dari pihak masjid sendiri tetap berharap turun karena masjid membutuhkan dana untuk plafon. Dari pihak kepala desa juga sudah berupaya untuk membantu bahwasanya ini kalau bisa dialihkan ke plafon. Oke, saya kira pemirsa itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat. Kami dari Pintu Jamin, mohon maaf jika ada kekurangannya. Mohon maaf Bu Lurah, Pak Syarif, mohon maaf. Kita itu memang harus seperti ini. Kita harus diskusi harus seperti ini, diplomasi seperti ini. Saya juga nggak menyalahkan siapa-siapa. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selanjutnya nanti bisa terrealisasi sehingga bangunan itu nanti tetap bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Kami berjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.